Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala bahaya. Hari ini ketemu lagi ya dengan saya, Ferry Erik. Buat kalian yang baru bergabung, makasih banget. Dan buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini, tidak ada kata yang paling indah kecuali ucapan terima kasih. Hari ini saya akan share ke kalian semua tips buat teman-teman yang ingin melakukan penerbangan dari luar negeri ke Indonesia dengan transit khususnya, oke? Tapi buat teman-teman yang melakukan penerbangan langsung bisa juga, cuman kalau transit itu kita butuh ekstra persiapan sih menurut saya pribadi. Karena apa? Kita nggak cuma dari bandara awal dari luar negeri, misalkan TKI, kemudian langsung ke Indonesia, enggak. Jadi kita harus mampir-mampir dulu, mungkin 1 kali transit atau 2 kali transit atau 1 kali transit tapi transitnya lumayan lama. Misalkan saya kemarin itu sekitar 3 jam, 3 jam setengah kayak gitulah, pokoknya sekitar itu. Jadi kalian harus benar-benar persiapan matang-matang sih, jangan sampai capek di jalan. Langsung saja, tips yang pertama yang paling utama adalah yang pasti jaga kesehatan ya. Kalian harus menjaga kesehatan sebelum kalian terbang. Usahakan tidur cukup dan juga jangan lupa untuk membawa vitamin yang sekiranya kalian perlu bawa. Kalau saya pribadi penerbangan kemarin itu saya membawa vitamin Pharmaton. Ini adalah vitamin yang cukup murah dan isinya cukup lengkap dibanding yang lain, jadi kalian bisa beli ini. Dan juga aku bawa vitamin ini, bawa vitamin yang biasa aku beli aja sih, tapi untuk penerbangan ini lebih cocok, tapi biasanya aku minumnya 2, oke? Kemudian tips yang kedua adalah jangan lupa bawa jaket. Walaupun kalian biasa dingin atau apa, tapi jaket itu sangat bermanfaat. Entah dipakai untuk pengganjal punggung atau penutup mata seperti itu. Jadi misalkan kita istirahat, mungkin transitnya kita harus mungkin nunggu sekian jam, kita bisa menggunakan jaket itu entah sebagai bantal atau apa. Pokoknya bawa jaket itu penting. Kemudian tips yang ketiga, jangan lupa bawa ini juga. Ini murah kok, paling sekitar 20 atau 30 real kalau di Arab Saudi ya. Jadi kalian usahakan bawa ini. Ini sangat bermanfaat misalkan kalian tidur lama dalam perjalanan ataupun misalkan kalian transit juga, ini cukup membantu ya. Entah pengganjal kepala atau punggung, mungkin kursi kalian nggak nyaman, atau kalian kalau transit atau kalian pas transit itu nunggu lama, kalian mungkin bisa tiduran di Bandara Dubai. Kemarin banyak banget penumpang yang tidur di bawah gitu aja. Jadi ada satu tempat itu dari karpet kayak rumput-rumput gitu. Jadi orang-orang tidurnya di situ semua. Dan aku bawa ini alhamdulillah sih. Jadi ini sebagai bantal aja sih. Kemudian tips yang selanjutnya buat teman-teman yang cuti walaupun langsung ataupun transit, tapi lebih dikhususkan untuk yang transit karena lebih ekstra persiapan aja sih. Kalian usahakan jangan bawa barang terlalu banyak, khususnya para ibu-ibu atau wanita gitu. Jadi usahakan bawa kopernya jangan banyak-banyak sih menurutku, oke? Dan pilihlah koper yang pas. Jadi buat kalian yang pengen beli koper, ini saranku ya, koper ini setinggi berapa ini? Ini lututku sekitar ya lutut di atas sedikit lah itu. Jadi ini menurutku ukuran yang pas, nggak terlalu berat karena kalau terlalu gede juga kasihan yang ngangkat ketika di bandara. Terus pilihlah koper yang menurut pribadi ya, ini yang ditaruh di bagasi. Jadi pilihlah koper yang rodanya hanya 2 dan juga pilih koper yang rodanya itu nongolnya nggak terlalu nongol gitu, jadi nongolnya dikit aja, yang penting rodanya 2, itu yang penting. Kenapa aku saranin koper yang hanya rodanya 2? Itu karena ketika kalian menitipkan koper itu di bagasi, itu kita nggak tahu, mungkin koper itu akan dilempar-lempar, dijatuhin, dikumpulin bareng dengan koper yang lain, dan itu resiko rodanya patah. Karena aku pernah beli, itu aku pengen punya koper yang ringan aja, ketika di bawah gitu tinggal digeret aja gitu atau didorong, karena kan rodanya 4, tapi itu resiko koper patah dan ketika patah di jalan kita yang akan kesulitan. Jadi isi koper yang dititipin di bagasi itu sekiranya yang kita nggak akan bongkar selama di perjalanan, artinya barang-barang itu kita nggak perlukan, oke? Jadi semuanya ditaruh di koper itu. Kemudian kalian harus menyiapkan tempat lain yang kita bawa gitu. Kalau saran saya, kalau ini aku pribadi ya, kemarin aku bawanya tas punggung ini gitu. Jadi sebenarnya ini enak, tapi ada yang lebih enak. Jadi kemarin aku lihat tuh ada penumpang yang menggunakan koper kecil. Jadi kopernya itu kecil, lebih kecil dari itu, mungkin ukuran setengah lutut. Itu kopernya ada rodanya 4. Jadi yang pertama, pilihlah koper yang dititipin ke bagasi yang rodanya hanya 2, karena resiko untuk rusaknya itu kecil.
Oke, kemudian pilihlah satu koper kecil, bukan tas backpack ya, itu tas backpack yang di punggung itu bukan. Tapi kalau saya pribadi misalkan itu rusak, aku akan beli koper kecil. Jadi koper kecil itu bisa didorong, jadi kita nggak perlu ditaruh punggung gitu. Jadi koper kecil yang punya roda 4. Oh iya, jangan lupa nih, selain vitamin-vitamin tersebut, untuk menjaga badan kita tetap sehat, usahakan kalian bawa mungkin obat-obatan yang sekiranya ringan. Misalkan kalian di luar negeri temuin minyak angin atau tolak angin, seperti itu kalian harus bawa karena itu sangat bermanfaat. Aku juga bawa kok minyak angin fresh care yang kecil itu, yang baunya nggak terlalu menyengat kayak minyak kayu putih. Jadi ketika misalkan harus transit dan mungkin kita nggak bisa tidur atau kedinginan gitu, kalian bisa oles-oleskan kayak gitu sih. Jadi itu tips yang selanjutnya, bawa aja di yang kita bawa ya, bukan ditaruh di koper. Oke, insya Allah aman karena semuanya kemarin aman dan nggak ada yang gimana-gimana gitu. Kemudian tips yang selanjutnya adalah siapkan makanan ringan. Kalau saya pribadi kemarin dari Arab Saudi itu bawa 7 days, itu yang 2 real yang coklatnya gede, itu alhamdulillah membantu banget. Karena apa? Ketika kalian transit itu hawa dingin, walaupun kita sudah makan di pesawat kemudian transit nunggu 3 jam, itu lapar aja bawaannya. Jadi itu sangat membantu. Sebenarnya kemarin aku nggak mau bawa itu, aku kasih ke teman, tapi temanku bilang udah bawa aja, siapa tahu nanti butuh. Oh ya udah, aku bawa dan ternyata itu sangat membantu. Pada itu aku lapar banget nunggu penerbangan, akhirnya ya udah makan aja gitu. Jadi bawalah cemilan yang sekiranya kecil tapi kandungan nutrisinya banyak gitu, kandungan gizinya banyak. Jangan biskuit yang cuma angin dan tepung aja gitu sih. Kemudian tips yang selanjutnya, kalau bisa kalian itu bawa botol kosong. Oke. Jadi ketika kalian berada di bandara awal, ketika habis imigrasi, itu kalian akan menuju ke ruang tunggu dan semuanya diperiksa. Kalian nggak boleh bawa air minum di situ, walaupun bukan air zam-zam, tapi kalian nggak boleh gitu. Jadi usahakan sebelum masuk ke pemeriksaan sidik jari itu atau imigrasi, usahakan kalian siapkan botol kosong gitu. Karena apa ya, menurutku air itu sangat berguna ketika kita melakukan penerbangan, terlebih transit. Karena di bandara itu semuanya dingin, otomatis lapar, haus itu semuanya akan ada. Jadi ketika kalian di bandara, ya, bandara transit misalkan di Dubai, itu menyediakan tempat air gratis, biasanya di sekitaran, kalau kemarin aku cek di sekitaran kamar mandi sih, tapi bukan air kamar mandi, tapi emang ditempatkan di situ gitu. Jadi di dinding gitu, kita tinggal pencet, jadi videonya seperti ini. Jadi kalian bisa mengisi botol kosong tersebut melalui air yang disediakan di bandara tersebut sih. Kalau aku menurutku kayak gitu sih. Karena yang penerbangan yang dulu-dulu aku selalu bawa botol kosong. Tapi kemarin saya lupa, akhirnya saya bawa botol isi airnya banyak. Pas selesai sidik jari itu langsung dicek ada airnya, suruh buang gitu sih.